struktur, itu kolom ya. Itu semuanya ada dua metode ini. Jadi metode LRFD dan ASD. Load Resistant Factor Design dan Allowable Strength Design. Ya. Nah, intinya adalah seperti ini ya. Jadi kalau LRFD disingkat menjadi DFBK. DFBK itu singkatan desain faktor beban dan ketahanan. Tapi di SNI 2020 menjadi DFBT ya. Di desain faktor beban dan ketahanan tetap. Ya. Ke itu kan awalan ya. Jadi kalau singkatannya ya mestinya kata dasarnya ya. Jadi sudah betul DFBT ya. Kemudian DKI desain kekuatan izin kuat DKI ya. Ini ASD. Jadi misalkan ini batang. Jadi kalau DFBK itu RU harus lebih kecil dari V kali RM. Jadi yang kiri ini beban ya, yang kanan ini kekuatan ya. Bahwa beban itu harus lebih kecil dari kekuatan. Nah, bebannya apa? Bebannya ini beban sudah U. U itu artinya ultimate ya. Ultimate itu maksudnya beban itu sudah dikalikan dengan faktor beban. Faktor beban. Jadi kalau kita lihat di halaman berikutnya, di sini ada kombinasi beban DFBK ya. 1,4D, 1,2D plus 1,6L plus setengah LR atau R dan seterusnya. Jadi ada faktor beban D itu beban mati ya, L beban hidup. Ya. W beban angin, E beban earthquake, beban gempa. LR ini beban hidup juga di atap ya. Nah, jadi intinya bahwa semua beban itu dikalikan faktor ya. Jadi kalau ada kombinasinya hanya beban mati dan hidup gitu ya. Mati dan hidup, misalkan balok di dalam suatu bangunan tidak ada beban atap, tidak ada beban hujan kan, hanya 1,2 D plus 1,6L, berarti beban matinya, beban mati itu apa? Ya berat sendiri balok, misalkan ya, berat plat lantai di atasnya, kemudian berat tegel dan lain-lain, itu aksesoris lainnya, itu dikalikan dengan 1,2. Nah, itu disebut gamma D. Gamma D itu faktor beban D mati. Gamma D. Gamma D-nya berapa? 1,2. Gamma L faktor beban hidup berapa? 1,6. Jadi kalau bebannya sudah dikalikan dengan faktor begini, maka nanti di sini akan ketemu misalkan batang lentur ya, ketemu MU. MU misalkan 1/8 QU. QU itu adalah Q yang sudah dikalikan faktor beban. QDU, QLU, beban mati ultimate, beban mati, beban hidup ultimate, gitu ya. Jadi akan ketemu MU. Nah, MU ini harus lebih kecil dari VMN. Nah, itu kalau lentur. Nah, kalau tarik, ini TU lebih, atau PU ya, PU lebih kecil dari VPN. Ya, VPN. PU apa ya? Gaya tarik ultimate. Gaya tarik yang sudah dikalikan dengan faktor beban ini. Gaya tarik misalkan beban hidupnya, ya beban matinya, misalkan ini suatu penggantung gitu ya, ditarik, ada beban mati, ada beban hidup. Beban matinya sudah dikalikan gamma D, beban hidupnya dikalikan gamma L gitu ya. Jadi akan ketemu TU atau PU harus lebih kecil V kali RN. V ini faktor reduksi ya, faktor reduksi.
uh, nilainya sekitar 0,9 atau 0,75 ya, tergantung nanti kita lihat. Ya. Nah, Rn ini adalah kekuatan nominal dari batang tersebut. Pn misalkan ya, kekuatan nominal, kekuatan batang tarik tersebut berapa kekuatan nominalnya. Nah, ini Pn ini, Rn ini yang akan kita tentukan, kita hitung nanti. Kalau batang tarik itu seperti apa, batang tekan seperti apa, batang lentur seperti apa, kolom seperti apa. Jadi yang ini apa itu, Rn ini yang akan kita pelajari ya. Jadi nanti bagaimana menentukan Rn untuk batang tarik, bagaimana menentukan Rn untuk batang tekan, bagaimana menentukan Rn untuk balok atau batang lentur, Rn untuk kolom, gitu ya. Nah, jadi ruas kiri kalau dibagi ruas kanan harus lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, kalau hasilnya lebih besar dari 1, artinya elemen kita itu atau batang kita itu tidak kuat. Ya, tidak kuat ya, karena beban ya, kekuatan yang diperlukan itu kan beban ya lebih besar dari kapasitas atau kekuatan ya, beban yang dipikulkan, yang dibebankan lebih besar dari kemampuan batang tersebut. Itu kalau RU dibagi VRN lebih besar 1 ya. Nah, yang baik bagaimana ya, RU dibagi VRN ini mendekati 1. Mendekati 1 itu berapa? Misalkan 0,8, 0,85, 0,90, 0,95 itu baik ya. Itu yang yang diharapkan adalah angkanya di kisaran itu. Kalau misalkan RU dibagi VRN-nya itu ketemunya 0,5 atau 0,4, artinya batang kita itu terlalu kuat ya, terlalu kuat berarti dimensinya kebesaran. Nah, kalau kebesaran berarti tidak ekonomis alias boros gitu ya. Jadi kalau kita sebagai perencana ya harus memperhatikan itu ya. Jadi RU ini harus mendekati VRN. Kalau boros-boros ya yang punya gedung atau bangunan ya gak mau pasti ya, jadi mahal bangunannya. Nah, ini kalau metode LRFD atau DFBK atau DFBT ya. Kalau metode DKI bagaimana? Nah, kalau DKI RN-nya sama ya, RN-nya cara menghitungnya sama. RN ini sama kita menghitung. Nah, hanya di sini adalah RA. RA itu apa? Kekuatan dengan kombinasi beban DKI. DKI itu desain ketahanan izin, ya. Desain kekuatan izin, ya, DKI itu. Nah, kombinasinya ini selalu tidak ada ininya, tidak ada faktor bebannya, ya. Kalau ada pun 0, tidak ada 1, ya. 1,4, 1,2, L-nya 1. Jadi bebannya ini bukan beban, istilahnya bukan beban ultimate. Kalau ini yang di FBK ini yang ada faktor beban ini beban ultimate. Ini servis, ya, beban servis tanpa faktor. Ya. Jadi kombinasinya faktornya adalah 1, 1, 1 gitu. Nah, sehingga di sini Rn ini dibagi oleh suatu angka keamanan ya, angka keamanan atau ini omega. Ini besarnya omega ini bukan 0, tapi 1, ada yang 2 ya,
2, ada 1,67. Sehingga kalau RA dibagi RN dibagi per omega ini mendekati 1, artinya apa? Artinya bahwa beban sesungguhnya, beban tanpa faktor, beban asli itu dibandingkan dengan kekuatan nominal yang dibagi dengan faktor keamanan itu kecil dari itu, gitu ya. Atau kalau mau kita balik lagi, RN dibagi RA itu ketemunya faktor keamanan ini, gitu ya. Jadi kalau mendekati 1 ya berarti faktor keamanannya ya omega ini 1,67 atau jadi struktur kita tetap tidak runtuh karena ada faktor keamanan ini. Kalau yang di sebelah kiri ini yang bersesuaian dengan faktor keamanan itu tadi apa? Bebannya sudah dikalikan dengan dibesarkan ya. Kemudian kekuatan nominalnya sudah dikecilkan dengan V 0,9, 0,75 dan seterusnya. Bebannya naik, kekuatannya diturunkan sedikit. Ya. Kalau di sini bebannya asli, tapi kekuatannya dibagi 1,67, dibagi 2, nanti tergantung elemennya itu elemen apa gitu ya. Jadi itu bedanya ya. Nanti dibaca ya, baca lagi apa itu materi ini. Nah, terus ini ya, ini tabel ini penting ini ya, karena tabel yang di pasaran itu tidak, sorry ini saya slide saja. Nah ini ya, jadi di sini itu kita perlu IE, kemudian SE atau WE, kemudian ZX. ZX itu modulus plastis. Kalau ini modulus elastis S ini. Nah karena kita nanti menghitungnya pakai tegangannya itu sampai plastis, maka yang kita butuhkan itu ZX ini kalau terutama ini nanti kalau elemennya lentur ya, di ini ya, yang paling kanan ini dipakai kalau kita sudah masuk ke elemen atau struktur lentur atau balok, kita pasti butuh SX, SY ini, ZX, ZY ini. Nah di buku di tabel yang dijual di toko itu tidak ada ZX, ZY. ZX, ZY-nya itu ZX, ZY bohong-bohongan ya. ZX, ZY yang ditulis di situ itu sebenarnya adalah SX dan SY ya. Tapi di situ ditulis ZX, ZY ya. Nah, jadi nanti pakai ini ya, pakai ini saja. Ini pun sebenarnya Anda bisa membuat sendiri ya, di Excel kan bisa nih ya. Di Excel kalau datanya itu sebenarnya adalah ini ya. Datanya itu ini. Ini data. Terus ini di Excel ya, di Excel. Atau sampai mana ya datanya? Ya sampai di ini di Excel, di Excel. Ini sampai ini mungkin ya. Sampai ini data. Sampai ini data. Ini yang dihitung pakai rumus gitu ya. I momen inersia kan bisa menghitung. SX bisa menghitung. ZX itu di bawah ini rumusnya ya. Ini. ZX ini ya. Nah itu karena tabel ini sudah jelek, kalau mau memperbarui ya diperbarui, enggak apa-apa ya. Itu ya. Oke.
ada pertanyaan yang materi yang kemarin. Kemarin ada yang tanya ada tabel ini ya, tabel mana kemarin ya? Oh, hilang. Tabel apa dah? Kemarin siapa? Astrid. Apa itu? Ini ya, tabel ini ya. Ada yang nemu tabel ini. Nah, tabel ini sebenarnya adalah tabel profil juga ya. Di sini ada ukurannya WF 100 kali 50, 100 itu berarti tingginya 100, 50 itu lebar sayapnya 50, TW itu tebal webnya, tebal badannya 5 mili, tebal flannya 7 mili, R itu kelengkungan ini ya, kelengkungan di ini ya. Ini ya. Nah, ini loh kelengkungannya ini. Itu nah, itu ya. Jadi R, kemudian H itu apa ya? H itu sorry, ini sudah terlihat. Tabel ini terlihat. Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Sudah ya. Terlihat, Pak. Oke ya. Oke. H itu enggak tahu apa ini. H2. H2 itu apa? Di sini ada misalnya. Atau kecil nah kelihatannya. Tapi gini, yang jelas bahwa di sini dia menghitung IE, IJ ya. Ini section of area, luas penampang. Ini berat per meter panjang. Jadi 1 meter itu beratnya 9,3 kilogram, 17,19 kilogram dan seterusnya. Ini IX, IY, IX, IY, I kecil. I kecil itu adalah jari-jari girasi ya. Akar I per A. Gitu. Nanti dipakai di batang tekan dan sebagainya ya. SX, SY, ZX, ZY. Nah ini ya. Nah terus B flan per 2 TF, H per TW ini adalah syarat suatu penampang itu kompak atau tidak. Itu nanti saya jelaskan ya. Ini bisa dipakai sebenarnya sampai di sini bisa dipakai ya. Nah halaman berikutnya ini kan WF 100, 50, 100 gitu ya. Halaman berikutnya ini lanjutannya itu, sorry. Nah ini ya, ini halaman ketiga ini ada kalau mutunya BJ34, BJ37, BJ41, BJ50, BJ ini mutu baja kemarin ya, sudah jelaskan bahwa kalau BJ34 tegangan ultimate-nya 3.400 mg per cm persegi dan seterusnya ya. Halo, jelas? Suara saya masih kedengaran? Halo? Masih, Pak. Oke. Dengar, Pak. Jadi ini syarat pada saat kita menghitung struktur lentur nanti. Nah, ini adalah sesuai dengan SNI 2002 ya. Nah, di SNI 2015 dan 2020 angka ini berubah ya, angka rumus ini berubah. Tapi hasilnya mirip hampir sama. Sehingga kalau nanti Anda pakai rumus SNI 2000 ini ya, ini SNI tabel SNI 2002 ya. 2002. Kalau 2015 atau 2020 ini jangan dipakai ya, jangan dipakai. Tapi yang hitungan ZX, ZY, SX, SY itu boleh dipakai. Hanya ini saja ya, ini saja yang
harus disesuaikan dengan ya ini yang harus disesuaikan dengan SNI 2015 atau 2020 ya. Angka rumusnya tidak seperti ini, tapi hasilnya hampir sama ya. Ya nanti Anda bisa banding atau nanti kalau sudah sampai kuliah batang lentur ya nanti ya, ini masih belum. Nah sementara untuk tabel ini ya boleh dipakai karena apa itu kalau di batang tekan kan yang dibutuhkan kan paling halo yang dibutuhkan adalah luas penampang batang tarik paling luas penampang dan berat ya. Belum sampai ke ZX, ZY kemudian yang tadi ya yang halaman berikutnya itu. Jadi tabel ini juga boleh dipakai ya, tapi tidak untuk yang ini, tidak untuk yang ini ya. Oke, pertanyaan? Belum? Nah, masih menyimak atau sudah ditinggal sarapan ini? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya. Ya di hidupkan enggak apa-apa ininya ya, apa suaranya, videonya juga dihidupkan. Jadi kalau tanya saya menjelaskan, Anda langsung pertamanya juga boleh ya, nyala ya. Enggak perlu menunggu Pak kurang jelas Pak, misalkan gitu ya. Tuh ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan dengan materi berikutnya ya. Materi berikutnya itu adalah batang tarik ya. Batang tarik. Terlihat ini ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ini batang tarik ya. Batang tarik. Jadi kalau di balok ya jarang ya. Yang umum adalah di apa? Rangka batang ya. Rangka batang. Ya kalau misalkan di struktur statis tertentu dulu, SST dulu, Anda kan diajari bagaimana menghitung struktur rangka batang ya, rangka batang. Hasil dari perhitungan struktur rangka batang itu batangnya gaya dalamnya hanya tarik dan tekan ya, tarik dan tekan, tarik tekan, tarik tekan, tidak ada geser, tidak ada lentur gitu ya. Ya. Jadi kita temui di mana struktur tarik tekan ini ya, di jembatan rangka baja, kemudian di atap rangka kuda-kuda itu ya, kemudian di menara transmisi, kemudian di ikatan angin. Ikatan angin itu apa sih? Ikatan angin itu ya suatu struktur yang dipasang untuk menahan angin ya, biar bangunan itu stabil. Gitu. Nanti kita tunjukkan dan lain sebagainya ya. Batang ini dapat terdiri dari profil tunggal atau profil tersusun atau profil majemuk ya. Nah ini contohnya ini ya. Contohnya ini atau plat ya, plat atau penampang. Ini berarti apa itu? Baja bulat itu ya, baja tulangan itu boleh bisa dipakai untuk batang tarik ya. Profil kanal, ya kanal. Profil siku atau double siku, kemudian siku di bolak-balik gini. Profil WF, ini plat biasa ya. Atau ini ya, ini. Gini. Kalau profil itu, ini profil
Ini profil sendiri-sendiri nih, maksudnya ini sendiri ya. Ini sendiri ya. Jadi ini profil tunggal, baja bulat sendirian, plat strip sendirian ya tunggal. Ini siku sendirian ya tunggal. Ini ganda ya. Ganda itu di setiap beberapa tempat harus dihubungkan ya, kasih plat kopel. Ini juga ganda ya. Ya, bertolak belakang gini. Jarang tapi ini ya. Ini kanal tunggal. Ini kanal ganda. Ini kalau ganda begini ada ganda tapi jaraknya besar. Ini maka ini profil majemuk istilahnya ya, tersusun, kanal tersusun. Profil WF, profil ya standar, profil S ini standar Amerika ya. Ya sejenis ini ya. Habim juga gitu. Kemudian box, kalau begini ya, box. Struktur utamanya adalah ini sebenarnya ya, awalnya. Terus dirangkai. Ini juga gitu ya. Hampir sama. Tapi ini siku. Gitu. Ini kanal. Nah, ini semua bisa dipakai untuk batang tarik ya, batang tarik bisa dipakai semuanya. Nah, kemudian ini profil siku itu seperti ini ya. Ya ini ya. Ini panjang, biasanya panjangnya minimal 6 meter biasanya. Ya, ada yang 12 meter malah. Ada umumnya adalah 6 meter ya. 6 meter. Ini profil kanal ya. Kanal yang bukan kanal C yang tanpa lips itu. Ini kanal, ini tebel ya, tebel. Ini profil WF ya. Ini tadi yang tadi ya hampir sama ini. Ya. Nah, contoh lain ini di bagian dari bangunan ini ya. Double siku itu biasa dipakai di mana? Ini batangnya ini hanya tekan, tarik, tekan gitu ya. Tekan. Nah, yang bawah ini tarik ya. Bawah ini tarik. Ini batang tarik. Ini biasanya dipakai, profilnya adalah double siku ya. Profil siku di double ya, double. Kenapa bukan profil WF? Kalau profil WF terlalu besar ya. Biasanya butuhnya hanya kecil. Kenapa tidak satu? Kalau satu kurang besar biasanya. Makanya di double. Double siku ini masih lebih kecil dari WF ya. Jadi makanya dipakai double siku ini. Double siku. Ya. Kenapa tidak dipakai bulat ya? Boleh bulat tapi nyambungnya susah gitu ya. Kalau siku ini gampang ya. Ya, kenapa tidak kanal? Kanal juga susah nyambungnya kalau seperti ini. Ya. Jadi umumnya dipakai profil siku seperti ini ya. Ini. Terus ini jembatan rangka. Kalau seperti ini mungkin jadi ini peletakan ya, peletakan sendi roll gitu ya di sini. Ini gambarnya ya enggak ada. Jadi kalau seperti ini kan yang bebannya itu apa sih? Bebannya itu kan kendaraan. Kendaraan ini nanti dibagikan diteruskan ke tiap titik buhul ini ya. Bebannya apa? Kan enggak apa itu? Rangka batang kan harus di titik buhul ya. Enggak boleh. Nah, bagaimana kok kendaraan bisa lari ke sini? Karena ada gelagar ya. Nanti di pelajaran jembatan. Ini nanti ada gelagar panjang, gelagar melintang sehingga beban yang masuk ke tras rangka batang, rangka itu adalah beban titik di titik buhul ini. Nah, kalau dihitung dengan Cremona atau dengan apa dulu? Nah, menghitung
Gaya dalamnya pakai apa dulu? Di SST. Cara apa? Masih bisa menghitung enggak? Harus masih bisa ya. Hah? Cara apa menghitungnya? Lalu yang diajarkan di SST menghitung gaya dalam rangka batang itu berapa reaksi perletakannya, berapa gaya-gaya yang bekerja di batang 1, batang 2, batang 3, pakai apa? Analitis. Apa? Analitis itu apa saja? Titik bubul, Pak. Apa? Kesetimbangan titik bubul. Ya, ada yang namanya kesetimbangan titik bubul. Ada yang pakai grafis apa? Pakai Cremona. Ya, Cremona. Atau pakai potongan Ritter. Ya, kalau misalkan kita mau nyari gaya di tengah tapi tidak usah ngurut dari tapi ya langsung dicari di tengah pakai potongan Ritter ya. Nah, intinya Anda sudah bisa itu ya, menghitung itu ya. Oke. Menghitung gaya batang itu sudah bisa. Nah, ketemunya nanti batang yang bawah ini adalah batang ya, batang tarik. Yang merah ini tarik. Ini tekan, ini tarik. Kalau miring ke sini tarik. Itu ya. Itu ya. Jadi Anda sudah bisa itu menghitung ya. Ini juga ya tower ini karena batangnya banyak ya, agak sulit kalau menghitung dengan manual ya. Biasanya dihitung pakai program bantu ya, nanti pakai SAP atau tab dan sebagainya. Ini ya, ini yang tadi ya. Jadi ini lantai kendaraannya di atas ini. Nah, terus ini yang batang, kalau seperti ini batang yang dipakai adalah batang bukan profil siku ya, tapi profilnya adalah profil WF ini, ya, profil H atau WF. Profilnya gini ya. Jadi baik tekan maupun tarik pakai profil ini karena ini bentangannya panjang ya. Bentangannya bisa sampai 40 meter, bisa 60 meter. Umumnya rata-rata paling panjang adalah 60 meter karena ya kalau kita lihat ini satu trafo ini 5 meter ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 misalkan ya. 11 kali 5, 55 meter ini. Jadi panjang jembatan ini 55 meter. Nah, kalau kita pakai profil siku, maka profil siku tersebut tidak akan kuat karena selain bentangnya panjang, bebannya juga berat. Bebannya itu adalah kendaraan. Kendaraan tidak hanya kendaraan kecil begini, ya, tapi truk bisa masuk, truk besar itu bisa masuk ya. Truk besar itu beratnya lumayan ya, besar ya, bisa 20 ton, 30 ton itu. Nah, sehingga profilnya adalah profil WF. Nah, kalau ini ikan angin ya di atas. Biasanya kalau Anda coba Anda misalkan ke tempat gudang misalkan ya, lihat di atas atau di workshop kalau di kampus workshopnya teknik sipil itu ya, workshopnya lab struktur itu lihat ke atas ada ikatan angin. Ikatan angin ini adalah gayanya adalah tarik. Tarik ini pakai sebenarnya tarik tekan, tapi yang diminta bekerja adalah yang tarik saja. Yang tarik ini biasanya pakai profil bulat begini ya, bulat begini. Jadi seperti ini ya. Ini. Oke, ini adalah struktur tarik. Dia yang profil bulat itu tidak bisa nahan tekan. Ya. Oke. Nah ini bagaimana menghitung kekuatan tarik tadi ya, PN tadi yang akan kalikan kalau di FBK kita kalikan dengan V kali PN, kalau di DKI PN dibagi omega tadi ya.
kekuatan tarik nominal Tn dari suatu komponen struktur tarik ditentukan berdasarkan dua macam kondisi. Ya. Yang pertama adalah kalau di batang tersebut tidak ada sambungan, maka di daerah yang jauh dari sambungan, ya, maka dikontrol leleh tarik, ya. Istilahnya leleh tarik, ya. Tensile yielding, ya. Leleh, ya. Dari luas penampang gross. Penampang gross itu penampang utuh, ya, penampang utuh, ya, karena bukan di sambungan, ya. Jadi ada yang disebut kekuatan leleh tarik. Nah, di samping itu ada kekuatan akibat keruntuhan tarik, ya, fracture yielding, yaitu di tempat di mana ada sambungan, ya. Kalau ada sambungan, sambungannya bisa baut, bisa las, maka kita ada pengaruh dari sambungan itu. Apalagi kalau sambungannya baut, maka luas penampangnya bukan luas penampang gross lagi, tapi luas penampangnya adalah luas penampang neto. Ya, misalkan begini, ya, begini, ini disambung, ya, disambung dengan plat lain, ya, ini, ya, disambung overlap begini, ini disambung ada baut ini, ya, begini. Ini, ya. Kalau batang ini ditarik ke sana, ya, tarik ke sana, pada saat tidak disambungan di sini, ya, di sini potongan ini, maka penampangnya adalah penampang gross, dipakai kekuatan leleh tarik ini. Tapi harus dikontrol juga di tempat ada sambungannya di sini, ya, di pas ada lubangnya ini, maka luas penampangnya adalah luas penampang plat ini dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan luas lubang. Lubangnya ada berapa? Dua, ya, dua, tiga, ya, tiga, dan seterusnya gitu, ya. Itu kalau disambungan. Nah, menghitungnya bagaimana? Ini, ya, jadi kondisi leleh tarik terjadi di daerah yang jauh dari sambungan. Pada kondisi kegagalan akibat leleh tarik, maka besarnya kekuatan tarik nominal PN tadi, ya, itu berdasarkan SNI 2015, 2020 juga sama, ya, sama dengan FY dikalikan A gross, A bruto, luas penampang. Luas penampang itu kalau elemennya pelat, ya berarti tebal kali lebar, gitu, ya, penampang pelatnya, ya. Kalau penampangnya bulat, ya luas penampang itu 1/4 PD kuadrat. Kalau penampangnya siku, ya dilihat di tabel itu, ya. Tabel siku tadi kan ada luas section area, ya, luas penampang. Atau kalau misalkan penampangnya WF, ya dilihat di tabel, ya. Dihitung sendiri juga bisa sebenarnya, ya. Hitung sendiri, atau tapi ya karena ada tabel. FY apa? FY ini tergantung dari mutu bajanya, ya, mutu bajanya. Kalau BJ 37 FY-nya berapa? Ya dilihat di tabel baja kemarin, ya. BJ 37 mungkin FY-nya adalah 240 MPa, gitu, ya. Ini boleh pakai MPa, ya. Kalau MPa maka ini milimeter persegi. Kalau ini kilogram per sentimeter persegi, maka di sini adalah sentimeter persegi. Maka di sini PN-nya akan ketemu kilogram, ya. Kalau ini ketemu Newton, itu, ya. Ya, jadi satuannya disesuaikan,
ya. Kalau di sini MPA, ya, MPA, maka di sini harus disesuaikan dengan, kalau ini kilogram per sentimeter persegi, ya ini sentimeter persegi. Ya boleh saja pakai Mas. Tapi yang di peraturan itu disebutkan begini. Tapi pakai luas lain juga boleh. Pakai satuan lain juga boleh. Agak asalkan sesuai antara luas dan tegangan. Tegangan kan gaya per luas penampang ya. Ya, luas penampangnya harus sesuai. PN sama dengan FY kali AG. Ini nanti akan ketemu berapa misalkan, atau berapa kilonewton atau berapa kilogram kan gitu ya. Nah, selain itu, maka yang kedua dikontrol kondisi runtuhan tarik terjadi di daerah sambungan. Belum tentu ini lebih kecil dari yang ini ya. Ya kita lihat nanti ya. Kalau bautnya kecil ya bisa-bisa lebih besar ini. PN sama dengan FU. FU ini adalah kekuatan tarik minimum. Itu kalau di tabel kemarin adalah kekuatan ultimate itu ya, FU. BJ37 ya 3.700 kg per 370 MPa ya. Nah, ini tinggal lihat tabel. Jadi ini gampang ya, mudah lihat tabel, ini lihat tabel. Ya, asalkan profilnya tahu atau dihitung AG ini. Ini FU ini juga lihat tabel. Nah, AE ini yang susah. Ya, bukan susah ya. Harus dihitung. AE itu apa? AE itu adalah kekuatan tarik AE itu adalah luas neto efektif. Luas neto itu adalah luas bruto dikurangi dengan luas lubang, tapi dikalikan lagi dengan koefisien reduksi. Koefisien reduksi atau disebut faktor shear lag ya, shear lag. Apa itu? Ya nanti kita lihat ya. Jadi PN yang nomor 2 ini adalah FU dikalikan E. Cara menghitung AE, yang pertama kita harus mencari AN dulu. Ya. Pertama mencari AN dulu. AN itu aneto. Aneto itu sebenarnya intinya adalah A gross dikurangi A lubang. Tapi kalau lubangnya maksudnya gini, Tentang begini ya. Ini ada lubang. Ini ada lubang. Ada lubang begini ya. Misalkan sambungan kita itu disambung begini. Ya, ini tentunya ada batang lagi ya di sini ya, yang disambung. Sorry. Nah, gini ya. Akan tarik ke sana, tarik ke sini. Kalau enggak kuat kan dia pasti robek di sini ya. Robeknya bukan di sini tapi di sini. Nah, robeknya itu bisa begini, ya, lewat ini. Tapi mungkin juga dia robeknya itu belok ke sini, ya, belok ke sini, sini, ya, sini. Atau mungkin belok ke sini, terus ke sini, terus ke sini, ya, atau yang lainnya. Ya. Nah ini pada saat mencari aneto ini harus diperhitungkan ini. Ya kalau ada lubang yang zigzag begini, ada cara menghitungnya nanti. Dicari nanti aneto yang terkecil itu mana? Yang terkecil dia lewat lintasan mana? Lintasan 1, lintasan 2, lintasan 3, gitu ya. Tuh. Nah jadi yang pertama adalah mencari A
neto itu. Yang kedua adalah mencari U. U itu nanti ada cara menghitungnya ya. Oke. Di halaman berikut, ya ini ya. Kekuatan tarik desain V kali PN dan kekuatan tarik yang tersedia P dibagi, ini berarti ini yang ini adalah DFBK, LRFD, ini DKI atau ASD harus diambil dari nilai yang terendah yang diperoleh sesuai dengan kadar batas dari leleh tarik dan keruntuhan tarik. Jadi maksudnya harga PN ini ditentukan dari harga yang terkecil dari nomor 1 dan nomor 2 tadi ya. Nomor 1 dan nomor 2 tadi ya. Jadi dipilih yang terkecil. Terkecil berarti itulah nilai dari PN. Ya. Nah, V-nya berapa kalau di DFBK? Kalau leleh tarik V-nya adalah 0,9, kalau di tempat sambungan V-nya adalah 0,75 ya, 0,9, 0,75. Nah, kalau metode DKI maka yang kita cari adalah omeganya, yang ditentukan adalah omeganya. Leleh tarik 1,67, keruntuhan tarik adalah 2. Ya, ini tinggal melihat saja. Ini sudah ada di SNI ya, SNI. Tentuan ini ya. Oke, jadi ini tinggal melihat di SNI. Nah, sekarang luas neto. Lubang atau AN ya, aneto ya. Lubang yang dibuat pada sambungan untuk menempatkan alat sambung berupa baut. Ya, kalau baut atau bisa baut, bisa selain baut apa yang yang lubang itu pernah melihat selain baut? Halo? Halo? Pernah enggak melihat selain baut? Halo? Halo, masih bangun? Masih? Halo? Ini sudah pada kemana ini? Masih, Pak. Masih? Pak. Masih ada kah? Masih, Pak. Masih, Pak. Ini sambil makan juga boleh ya, makan kue ini. Pernah melihat sambungan ya, sambungan baut. Selain baut apa? Nah. Enaknya ngajar online tuh bisa sambil makan ya. Apa selain baut apa yang di lubang itu? Pernah lihat di itu stasiun kereta api atau di jembatan kereta api itu mirip dengan baut ya, mirip dengan baut tapi bukan baut, itu namanya paku keling ya, paku keling itu di lubang juga ya. Jadi kalau sambungannya paku keling juga sama dihitungnya, ada anetonya gitu ya. Ini lainnya kemana nih? Pada tidur apa kemana nih? Sudah tidur? Ya, ini ya, saya share lagi. Ini ya, jadi lubang yang dibuat pada sambungan untuk menempatkan alat sambung berupa baut atau paku keling juga boleh, akan mengurangi luas penampang sehingga mengurangi pula kekuatan tarik dari penampang tersebut. Definisi luas neto secara sederhana adalah luas bruto
luas keseluruhan dari penampang dikurangi dengan luas lubang yang disediakan untuk kebutuhan penempatan baut, gitu ya. Lubang untuk penempatan baut umumnya dibuat lebih besar 2 mili ya, dari ukuran diameter nominal baut. Ya. Dan pada proses pembuatan lubang ini umumnya akan terjadi kerusakan di sekeliling lubang. Sebagai akibat, maka ukuran lubang yang sudah jadi akan lebih lebar sekitar 2 mili dari yang direncanakan. Sehingga secara total ukuran baut yang sudah jadi akan lebih besar 4 mili dari ukuran bautnya. Oke. Iya, ini karena dilubangi maka jadi lebih besar ya. Ini ya. Diameternya lebih besar ya. Ditambah dengan 2 mili ya. Nah, ini contoh menghitung anetu ya, anetu. Jadi ada plat ya. Hitung luas anetu dari komponen struktur tarik berikut ini yang berupa plat datar berukuran 10 kali 200 mm persegi. Plat disambung pada bagian ujungnya dengan 2 baris baut M20. M20 itu sebutannya ya. M20 itu berarti diameternya 20 mili ya, 2 cm. Ya. Jadi sambungannya seperti ini. Seperti ini. Jadi yang kanan ini plat, satu plat, ya. Ini tebelnya berarti berapa ini? Nah, ini tebelnya berapa? 10 mili ya, 10 mili. Berarti 1 cm. Ini tebelnya 10 mili. Nah, 200 ini apa? 200 ini lebar ini. Lebar ini. Ini kalau dilihat dari atas, ini kalau dipotong begini ya. Potong begini. Ya. Akan terlihat ini potongan satu-satu ini. Bisa bayangkan gambar ini? Halo? Bisa, Pak. Nah, yang sebelah kiri ini platnya 2. Jadi ya di sini di soalnya tidak disebut, tapi dianggap aja tebalnya adalah setengahnya ya. Jadi ini 5 mili, ini 5 mili tebalnya gitu ya. Sehingga ini setengah PU, ini setengah PU, ini PU gitu ya. Nah, sehingga kalau dilihat dari samping maka ini ya baut ini ada gini ya. Ini ya baut kepalanya gini. Ya gambarnya kurang, enggak apa-apa ini. Ya gini. Jadi ini baut, lubang baut. Lubang baut, ya. Nah, maka anetonya berapa? Aneto ya A gross dikurangi N, ya ini N, ya, N kali DH plus 2. N itu jumlah baut dalam arah tegak lurus gaya ya, bukan jumlah baut dalam arah sejajar gaya, karena luas penampangnya adalah luas penampang plat ini, platnya ini luas penampangnya kan begini ya. Nah, ini kan, ini 10 mili ya. Ini berapa? 200 mili, gitu kan? Ya, platnya ukurannya 10 kali 200. Nah, di sini ada lubang. Di sini ada lubang. Nah, ini ya. Jadi anetonya berapa? Sorry, ini baterainya habis. Sebentar, Pak. Lanjutin dulu.
Jadi anetonya berapa ya? Agros itu 10 kali 200 dikurangi 2. 2 itu karena apa itu? Bautnya 2 kali ini ya. Ini kan sama dengan diameter baut kalikan tebalnya. Ya. Ya ini. N kali DH. DH itu diameter lubang nominal ya. Ya diameter baut ini 20 ini. 20. Ya. Plus 2 itu karena ada tambahan lubangnya diameternya ditambah 2 mili ya. Gitu ya. Jadi anentonya berapa? Ya 10 kali 200 dikurangi 2 kali 20 plus 2 kali 10 sama dengan ini. Ya, itu gampang ini ya, gampang. Nah, sekarang kalau ini zigzag begini, ya, zigzag begini, ini bagaimana? Ya, ini dia robeknya bisa pasti ya mungkin begini ya, mungkin begini ya. Kalau begini ya dikurangi 1 lubang gitu aja. Ya. Tapi mungkin juga ke sini. Nah, kalau sini terus ke sini ada 2 lubang ini. Nah, bagaimana menghitungnya? Pakai rumus ini. Rumus ini. Ya. Jadi kalau ini ya pakai rumus ini. Ya. Rumus ini. Nah, kalau yang pakai rumus yang kedua menghitungnya bagaimana? Ini ya. AN sama dengan AG dikurangi N kali DH plus 2 kali T plus ditambah karena ini bengkok miring-miring zigzag mestinya kan lebih susah ya. Maka ini ditambahi ya. Itu tambahi anetonya ditambahi S kuadrat kali T per 4G. S itu apa? S itu adalah jarak horizontal ini. Jarak horizontal ini ya. G apa? Jarak vertikal. Sigma. Sigma itu kalau ada banyak ya. Kalau misalkan ada banyak ya dijumlahkan. Ya, jadi misalkan bautnya banyak ya. 4 ini. Sorry. Gini misalkan ya. Nah, ini bisa begini, bisa begini, ini ya. Nah, jarak ini dan ini belum tentu sama ya. S-nya apa? G-nya belum tentu sama setiap ini. Ya, ini G juga. Terus S-nya ini ya belum tentu sama ya. Kalau misalkan dia lewat ke sini ya. Jadi maka di sini ada sigma S kuadrat kali T per 4G. Kalau nanti ada contohnya di belakang ya. Kalau seperti ini, maka AG-nya adalah 10 kali 200 dikurangi ya lewat 2 baut ya. 2 kali N ya, N kali DH plus 2 kali T. Nah, ini S kuadrat, S-nya itu ini, S-nya 55 kuadrat kali T 10 dibagi 4 kali G. G-nya berapa? 70 ini. Ya, ini diketahui. Nah, sehingga ketemu ini. Oke. Ada pertanyaan? Hmm.
Ini sambungannya seperti ini. Ya. Mungkin ini ada lagi ya. Ini tapi tidak digambar. Ini karena sama ya. A, B, D, A, B, C. A, B, C itu ini. Ya. A, B, D, ini. Tapi jarak ini tidak sama. 55, ini 50. Ya. Jarak ini tidak sama. 60, ini 100. Ya ini jarang ya orang bikin seperti ini. Tapi ini kenapa dibuat begini? Karena hanya untuk contoh menghitung ya. Contoh saja menghitung kalau S-nya tidak sama, kalau G-nya tidak sama, gitu ya. Bagaimana cara menghitungnya ya. Jadi S tadi adalah jarak horizontal, G jarak vertikal ya. Jadi rumusnya ada plus sigma S kuadrat kali T dibagi 4G. Ya ini masukkan. Kalau ABC berarti ini A gross dikurangi 3 ya. 1, 2, 3. 3 kali DH plus 2 kali T ditambah sigma. Ya, sigma S kuadrat kali T dibagi 4G. Ya. S adalah jarak horizontal. Ya, S kuadrat berarti di sini ada S-nya ada 55, ada 50 gitu ya. Maka di sini ada 55, ada 50. Jumlah ya. Jumlah ini ya ini ya. Jumlah S kuadrat kali T, ini S kuadrat kali T, 4G. G-nya ada yang 60, ada yang 100. Ya, ini 60, ini 100. Jadi ketemu ini. Kalau lewat ABD, nah ini sama, ini sama, ya. Ini yang beda. Ya. Ini beda ya. 50 ini jadi 55 karena balik ke sini ya. Ya, gitu. Ketemu ini 1487, 1495. Jadi yang lebih kecil adalah ABC. Jadi dia akan robek lewat sini. ABC. Ini ya. Tidak balik ke sini. Nah, mestinya dicoba lagi kalau ini saja. Ya. Lewat sini bagaimana? Ya, ini dikurangi 2 kali ini ya. Ya, kira-kira lebih besar kira-kira ya. Jadi tidak minimum. Gitu. Jadi yang dipakai adalah ini. Oke? Ada pertanyaan? Nah, pertanyaan enggak. Ini sampai jam berapa kuliahnya? 9.40 ya. 10 berapa? 40. Halo. Iya, Pak. Masih hidup? Masih hidup. masih bangun? Nggak ditinggal dah. Saya khawatir saya ngomong sendiri, ditinggal ke kamar mandi, ditinggal makan. Enggak ya? Masih, Pak. Masih ada. Masih. Oke. Nah, masih nyimak ya, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan sampai oke. Mana tadi ya?
ini ya. Ini tadi ya. Nah, ini. Nah, sekarang kalau suatu saat kan ada begini ya, ada profil siku yang disambung di dua sikunya ya, dua sikunya. Nah, kalau begini ini dibuka ya, dibuka ke sana. Ini dibuka ke sana. Nah, sehingga seperti ini. Seolah-olah menghitungnya ada dibuka ke sana. Sehingga G itu jarak vertikal ya, G-nya jarak vertikal, G1 plus G2, ya G1 ini, G2 ini dikurangi tebelnya. Ya, dikurangi tebelnya. Ini kalau seperti ini kan kalau ini tebel tebel web dan tebel flannya tidak sama ya. Ya, dipakai ini ya, tebel ini ya tebel webnya ini ya. Nah, ini terus diberdirikan. G1 plus G2 minus TW sama ini ya. Tapi kalau ada dua lubang begini, ya ini G1-nya dibagi dua ya. G1 karena ada jaraknya ada ini ya. G1 per 2. G1 per 2 plus G2 dibagi tebal web per 2. Dikurangi tebal web per 2. Itu cara menghitungnya ya. Ya ini nanti dilihat kalau menghitung seperti ini, tinggal masukkan rumus saja ini. Ya, jarak ini menjadi G1 plus G2 tambah apa itu G1 per 2 plus G2 G1 per 2 plus G2 dikurangi TW per 2. Kalau ini dikurangi TW. Ini dikurangi TW per 2 karena ada kiri kanan. Ini per 2 karena ada kiri kanan. Loh, bilang. Oh ini. Ini contoh lain ya, ini sama. Ya sudah, ini dilewati aja. Sama ini. Nah ini yang tidak sama ini. Jadi ini contoh lain, tapi profilnya kanal ya. Kanal begini, kanal C 15 kali 33,9 ini dilihat di tabel ya. Misalnya. Tapi lihat ini sudah cukup sebenarnya. Di sini sudah diinformasikan bahwa tebelnya flan ini, sayap ini dalam inch ya, dalam inch. Kalau dalam inch maka yang apa tadi 2 mili tadi diganti 1/8 inch. Jadi tebelnya ini 0,65 inci. Kemudian tebal badannya 0,4, jadi lebih tipis dibanding dengan tebal sayapnya ini. Ya, sehingga ini kalau kita putar ke sini, ya, ini karena sayapnya lebih tebal ya, gambarnya gini ya, ini ya, nih ya. Karena sayapnya lebih tebal. Ya, ini. Ini jarak-jaraknya sudah diketahui. Jadi kalau dia melewati ini ABCD ini berarti yang vertikal ini ya. ABCD. Ini ya, berarti ya. Agros dikurangi alubang dikurangi alubang. Kenapa kok alubang? Karena tebelnya tidak sama. Tebelnya tidak sama. Tebelnya tidak sama. A, B, C, D 0,6, 0,4.
Gitu ya. Ya, ini zigzag ini B-nya di flank, tapi C-nya di badan. Jadi yang di badan dan yang di flank ini tidak segaris lurus. Maksudnya tidak apa itu yang di badan ini tidak segaris lurus ya. Ini satu di sini di badan. Gitu ya. Yang di flank di sini dan di sini. Ya. Nah, sehingga kalau lewat A, B, E, C, G, H, A, B, E, C, G, H. Ya, ini dijumlahkan ya di sini ya. Di situ. A, B, ini A gross dikurangi N kali luas lubang. Karena tebelnya plat tidak sama ya dibedakan. Yang tebelnya 0,65 ada dua lubang. Ya, 2 lubang itu ini sama ini. Ya. Ini yang tebelnya 0,4. Ya ini 2. Terus ditambah ini ya, ditambahnya itu ya ini diisi ya. Isi 2 kali itu karena ada 2. S kuadrat dibagi 4. Nah, di sini mu ya. Di sini mu. Mu boleh disebut mu atau G gitu ya. Kali 0,65 plus 0,4 dibagi 2. Ini apa ini kok 0,65 karena ada 2 ini ya di sini ya. Jadi 3 kali 4,6 itu mana? Ini 3, 4,6 itu ini. 4,6. Ya, 4,6 itu. 4,6 itu G, U atau G ya, G. Tapi di sini ada 2 plat. Ya, jadi di rata-rata ini. Di rata-rata. Tebalnya ya, tebalnya di rata-rata. Gitu ya. Kalau ini tebalnya 4. Ya. Gitu ya. Nah yang lain juga gitu. Nanti coba ditelusuri satu-satu ya. Nah, satu-satu sehingga nanti akan ketemu yang paling kecil mana? 8,729. Itu ternyata 8,729 itu mana? Oh ini. ABEGH. ABEGH. Oh gini. Jadi ini yang paling kecil adalah 8729 ya. 8729. ABEGH. Ini. Ya gini ya. Ternyata tidak begini. Ya. Ya ini nanti di petani ya. Lihat angka-angka ini. Oke, loh, hilang. Oh ini. Oke. Ini sebentar, ini sampai apa ini? Masih banyak. Aduh. Ya, ini nanti dilanjutkan di minggu depan ya. Tapi Anda sudah bisa menghitung A neto. Ya. A neto nanti saya beri PR ya, menghitung A neto. Menghitung A neto
dikerjakan PR-nya, dikumpulkan hari Selasa ya minggu depan ya. Ya, coba saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini ya. Jadi tadi ada A efektif ya. Jadi ada FU dikalikan AE ya di depan tadi ya. Mana tadi? Nah, ini ya. FU dikalikan AE. PN sama FU dikalikan AE. FU-nya lihat tabel, AE-nya adalah U kali AN. AN-nya kita tadi sudah bisa menghitung. Nah, sekarang tinggal U-nya. U itu bagaimana menghitungnya? Nah, ini ya. Luas neto efektif atau AI. Kinerja batang tarik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tapi yang penting dicermati adalah sambungan. Karena sambungan akan memperlemah batang tersebut. Ya. Efisiensi sambungan merupakan fungsi dari duktilitas material. Ya. Jarak antar baut alat kencang, konsentrasi tegangan pada lubang baut, serta shear lag. Ya, shear lag ini terjadi bila komponen batang tarik hanya disambung sebagian saja. Salah satu mengatasi shear lag adalah dengan memperpanjang sambungan. Shear lag diistilahkan menjadi luas neto efektif, dinyatakan sebagai AE sama dengan U kali AN. Jadi shear lag terjadi bila komponen batang tarik hanya disambung sebagian saja. Contohnya ini ya. Jadi seperti ini ya. Profil siku ini disambung di sisi saja. Maka sebenarnya di tempat ini tegangannya sangat kecil yang di arsir ini. Jadi tegangannya akan lebih besar di tempat-tempat yang disambung ini. Karena ini hanya nambahin aja ya. Nambahin aja. Tegangannya akan terkonsentrasi di sini. Nah, akibatnya di situ ada faktor ini. Faktor shear lag itu tadi. Ya, faktor shear lag ini jadi A efektif sama U kali A neto. A netonya yang sudah kita cari tadi, ya. U-nya adalah karena disambung di satu sisi tadi, konsentrasinya hanya di sebagian saja, maka harus ada U, faktor reduksi atau faktor shear lag, yang besarnya sama dengan 1 minus X per L. Lebih kecil sama dengan 0,9. Kalau ketemunya lebih besar dari 0,9 ya ambil 0,9. X adalah jarak titik berat penampang terhadap sisi luar elemen penampang yang disambung. L adalah panjang sambungan dalam arah daya tarik. Nah, ini ya. Jadi kalau sambung seperti ini, ya, misalkan U tadi adalah 1 minus X per L, lebih kecil sama dengan 0,9. Ya. Jadi kalau disambung seperti ini, X-nya itu mana? X-nya adalah jarak dari titik berat ya, jarak dari titik berat penampang terhadap sisi luar elemen yang disambung. Ya. Titik berat penampang, ya, titik berat penampangnya ini. Elemen yang disambung mana? Ini, jadi jaraknya adalah ini. Kalau ini, ya, titik berat ke jarak tepi sisi luar elemen yang disambung. Kalau L panjangnya, ya panjangnya ini. Nah, kalau seperti ini profil yang disambung hanya di sayap saja, badannya tidak disambung, maka ada shear lag juga. Jadi titik berat tengah ini, cari garis netralnya, ini X-nya. Kalau seperti ini,
ada dua, dipilih yang besar ya, X-nya ini atau ini, ya, atau ini. Nah, ya nanti kita lihat contohnya ya. Untuk di SNI itu sudah ditabelkan ya. Kalau untuk Kemenes tarik, di mana beban tarik disalurkan secara langsung ke setiap dari elemen profil melintang melalui jalan, kecuali kasus macam-macam. Jadi ini U-nya 1, ini langsung ke elemen. Jadi contohnya misalkan plat saja, plat itu plat bukan profil siku ya, plat saja U-nya 1 ya. Ini semua komponen tarik kecuali PSB itu yang apa? Bulat itu ya. Ya ini tadi ya. Ini yang lain-lain. Ini jarang ya. Ini ya. Ini las. Ini siku tunggal dan ganda jika U dihitung dalam kasus 2 nilai yang lebih besar diizinkan untuk digunakan. Dipakai ini boleh, tapi kalau dipakai kasus 2 itu apa? Ya ini tadi yang kita hitung tadi ya, rumus kita tadi. Kalau ketemunya lebih besar ya pakai ini. Kalau enggak mau ngitung ya pakai ini. Gitu ya. Ya. Nah, kalau batang tariknya selain plat atau batang bulat, kalau nyambungnya dengan las, ya, disambung dengan las memanjang saja atau kombinasi las memanjang dan melintang. Las memanjang itu artinya ini ya, ini memanjang, ini melintang. Maka U-nya ya, dihitung. Ya. A-nya agros karena aneto ya. Anetonya sama dengan agros karena tidak ada lubang ya. Hanya U saja, U-nya 1 minus X per R, X-nya adalah ini. Nah, terus kalau disambung hanya dengan las melintang saja ini. Maka U-nya 1. Kalau disambung dengan las memanjang saja, maka las harus lebih besar dari jarak W-nya ini. L-nya ini harus lebih besar dari W. Kalau L-nya lebih besar dari 2W, U-nya 1, antara 1,5, 2, 0,87, ini tinggal masukkan aja ya. Gitu. Nah, ini contoh soal. Ya, contoh ini Anda bisa atau saya jelaskan. Jadi kalau baca sendiri, tidak dijelaskan. Ya, contoh ini periksalah terhadap persyaratan desain metode di FBK dan di KI tadi ya. Kekuatan dan tarik dari penampang siku L, siku 100 kali 100 kali 13, berarti apa? 100 kali 100 kali 13 itu ini 100 ya, ini 100, ini 13 mili ya. Dari ini adalah mutu baja lain ya, selain yang di tabel kemarin. Kalau di SCM itu peraturan bukan dari Indonesia ya, SCM yang sering kita pakai ini. Pakai ini juga boleh, tapi ini yang penting kita tuh tahu ini ya, FJ dan FU. SMA 36 itu FY-nya 2.500, FU-nya 240, FU-nya 405.
FY-nya 250, FU-nya 450. Jadi cukup tinggi ya. Komponen struktur ini digunakan untuk mengukur beban tarik berupa beban mati ini, ya, beban hidup ini. Ya, tentukan pula panjang maksimum dari komponen struktur tarik ini agar memenuhi rasio kelangsingan yang disarankan di SNI. Oke, nanti bisa lihat. Maksudnya bahwa jumlah baut mencukupi untuk jumlah baut seperti ini dianggap mencukupi. Ya. Jadi satu, jadi bautnya 4 ditarik, gitu ya, tarik sama, tarik di sini, gitu ya. Ya, jadi lubangnya ini. Ya, jadi kombinasi beban menghitung kekuatan perlu. Ini maksudnya PU-nya ya, yang di sisi kiri tadi ya, yang di sisi kiri tadi, yang di sisi kiri kan ada kombinasi pembeban dari ini tadi ya. Sorry, di PPT yang nomor 1 ya, 1,2 D plus 1,6 L ya. D-nya 90, L-nya 260, itu adalah ini ya. Jadi beban mati 90, beban hidup 260. Jadi 1,2 D plus 1,6 L. Ya, ini ya. Nah, kalau yang DKI D plus R ya. Nanti coba dilihat di PPT yang kemarin ya, kombinasi pembebanan ya. Sehingga ketemu PU-nya di sini adalah 524, di sini PA-nya 350 kilonewton. Nah, data-datanya adalah ini. Data-datanya kalau tadi profilnya adalah 100 kali 100 kali 13, itu AG-nya adalah luas gross-nya ini. Ya, ini data ASCMA 36 ya, jadi ya ini. Terus X-nya ini bisa dilihat di tabel juga ya, 9,4 itu jarak titik berat ke tepi. Jadi kalau di sini ya berarti mestinya adalah jarak titik beratnya. Titik beratnya kan gini ya, beratnya. Nah, titik berat ke tepi itu ini. Ini titik beratnya ya. Nah, ini berapa? Ini di tabel ada, di tabel profil ya. Di tabel profil ada. Ternyata angkanya adalah ini 29,4 mm. Nah, sehingga dari sini kita bisa menghitung V kali PN, PN dibagi omega T ya. Ini tinggal masukkan ya, FY, FU, ini tinggal masukkan aja. Oh sorry, yang ini FY ya, FY saja. FY masuk di sini, FY dimasukin ini, AG masukkan di sini, faktornya ini lihat di 1,67, 0,9 di PPT yang sebelumnya. Sehingga ketemu ini. Ya, ketemu ini. Dibandingkan dengan ini. Ternyata VPN lebih besar dari PU. Oke. Nah, ini oke. Ternyata PN dibagi omega T lebih besar dari PA. Oke, gitu ya. Oke. Nah, kalau tidak oke. Tidak oke. Oke, ada pertanyaan? Tidak.
Nah ini menghitung nilai U-nya ya, nilai U. Terus dimasukkan di sini ya. Nilai faktor U dapat diambil dari tabel tadi untuk kasus 2 dan kasus 8 ya. Untuk profil melintang ini tidak perlu lebih kecil dari, ya dihitung. Tadi ada 0,5 dan dihitung. Dihitung ketemunya 0,878. Kasus 8 untuk penambang siku dengan 4 atau lebih sarana penyambung per baris 0,8. Jadi dipakai ini U-nya yang paling besar 1 minus X per L. Tadi ini ya nomor 8 itu ini 0,8 ya. Ya, kasus nomor 2 0,5 ya lebih kecil lagi ya 0,5. Oh sorry, kok ini ya. Ya dihitung ini ya, dihitung aja ini. Dihitung ini 0,878 kalau 8 0,8 ya yang paling besar aja 0,878. Nah, sehingga dimasukkan di sini. Ini DH-nya 27 ini. 27 ini di sini tadi disebutkan enggak? Oh, M24 ini ya. Oh, M24 ya. M24. M24 mestinya 24 ya. Ya, ini dianggap DH-nya 27 ya. Atau coba nanti dicek angkanya ya. Tapi yang penting ini ya. Ini syaratnya adalah lebih kecil 0,85 AG. Ya. Nah, sehingga dikalikan ketemu ini. Ini kekuatan keruntuhan tarik ya. Jadi 0,75 FU kali AE. FU kali AE dibagi omega. Nah, ini dibandingkan dengan yang tadi, dibandingkan dengan ini. Dibandingkan dengan ini. PU, PA ini. Ya. Jadi ini VPN lebih besar dari PU. PN dibagi omega T lebih besar dari PA. Nah, ini masih oke. Nah, ini berarti kekuatan batang tadi baik terhadap keruntuhan tarik maupun leh tarik, karena di sini oke, di sini oke, ini oke, baik dihitung dengan DFBK maupun DKI semuanya oke. Nah, masih ada satu lagi sebenarnya. Kontrolnya adalah kelangsingan, bahwa di SNI ini bahwa L maksimum adalah 300 kali R atau I kecil ya, jari gerasi ya. L per I itu harus lebih kecil dari 300. Itu disyaratkan ya. Nilainya hanyalah berupa rekomendasi saja, bukan syarat mutlak. Itu di SNI ada. Nah, kalau dikontrol ya, apakah masuk? Ya masuk. L-nya 8 meter ya. Jadi batasannya berapa? Batasnya ya 8 meter. 8.000 ya, berarti 8 meter ya. Jadi ini ya. Kalau lambda, jadi batang tarik itu kelangsingan ya, slenderness kelangsingan ya. Batas kelangsingannya itu ada bahwa lambda L dibagi I. L itu adalah panjangnya batang, I-nya itu radius gerasi. Radius gerasi itu akar I dibagi A. Akar I dibagi A. I minimum berarti IJ dibagi A.
Nah, lambda dibagi, kalau I-nya sama ya sama, kalau I-nya ada I, X, I, Y ya cari yang I minimum. L per I dicari berapa? Harus lebih kecil dari 300. Nah, L ini adalah panjangnya batang. Jadi maksimum batangnya panjangnya berapa ya dibatasi. Kalau dia batangnya bulat, maka L per D harus lebih kecil sama dengan 500. Kenapa tuh batang tarik dibatasi kelangsingannya? Kalau terlalu kurus batang tariknya ini, maka kalau ditarik, batang ini akan bergetar. Ya, bergetar. Seperti senar itu ya, kalau ditarik kencang kan bergetar ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ini sudah bisa, ya oke, nanti saya kasih PR sampai ini ya. PR-nya sampai menghitung ini, sampai terakhir ini. Ya. Oke. Ya, ini sudah, jamnya sudah lewat. Absennya belum ya? Waduh, absennya belum tadi? Belum, Mbak. Belum, Pak.